Bahkan di sini itu ya, di guidance-nya ini udah ada alokasi waktu dari tiap slide-nya. Jadi udah tinggal Bapak Ibu pakai aja, paling yang agak effort itu belajar dulu ya gitu. Nah, hari ini kita akan membedah satu starter pack, judulnya itu adalah Flora Forensik ya. Nah, di sini juga nanti ada apa aja sih yang perlu disiapkannya, ada satu buah laptop, ada worksheet-nya, terus nanti akan diminta untuk install ya. Install di sini hanya mengakses satu buah link karena kita pakai Teachable Machine. Nah, sekarang saya akan share dulu ke Bapak Ibu semuanya via Zoom chat ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka. Nah, harapannya bisa kebuka ya. Saya udah kirim di chat. Dibuka dulu, diperhatikan dulu ya, karena hari ini kita akan sama-sama ngulik cara pakainya Teachable Machine ini tuh apa dan fungsinya itu buat apa ya. Nah, ini adalah salah satu dari guidance untuk Ibu Bapak mengimplementasikan starter pack dari Flora Forensik. Nah, nggak hanya guidance-nya ya, nggak hanya educator guide-nya, tapi di sini ada teacher decks-nya juga ya, teaching decks atau teacher decks ya. Teacher decks di sini berupa PowerPoint ya. Jadi ini adalah berupa isi dari PPT atau hasil pemaparan yang nanti akan Ibu Bapak bawakan ke siswa-siswinya. Nah, karena memang Intel ini bertarafnya itu internasional, jadi penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris. Batania, kalau misalnya saya mau ubah jadi bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi ini hanya sebagai patokan. Harapannya nanti ketika sudah menggunakan teachable machine ya untuk Flora Forensik ini, Ibu Bapak itu bisa menjelaskan ke siswa-siswanya manfaat tahu tentang Flora Forensik, terus juga manfaat supaya mengenal tentang teachable machine itu seperti apa. Begitu ya Ibu Bapak. Nah, saya akan bahas dulu untuk starter pack ini. Nah, judulnya adalah Flora Forensik. Flora artinya apa, Ibu Bapak? Saya punya pilihan A. Pilihan A adalah binatang, pilihan B adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jadi yang termasuk ke ke flora. Flora itu apa? Oke, betul ya yang B ya. Terima kasih sudah bantu dijawab Pak Sunandar dan Pak Andi. Ya, itu adalah membahas tentang tanaman ya. Tanaman itu nggak hanya dedaunan, tapi itu bisa tergolong juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, flora forensik. Kalau dari kata forensik sendiri itu berarti kayak terlalu baku ya, maksudnya membedah sesuatu ya. Kalau forensik kan bahasanya terlalu gimana gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, di sini flora forensik, jadi kita akan membedah. Nah, di depan Ibu Bapak saya ada satu buah daun, terlihat ya ini daun ya. Ini daun ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat daun itu pasti kan coraknya ada yang bentuknya berbeda-beda. Terus ada yang udah bolong-bolong, ada yang bentuk tangkainya panjang, ada yang warnanya berbeda, dan sebagainya. Nah, hari ini tujuan kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini tuh gampang banget. Jadi yang pertama kita akan harus mengetahui ya penyakit-penyakit yang ada pada tumbuhan. Ya, ini Bapak Ibu kelihatannya di sini tanaman saya ini lubang-lubang ya. Terlihat, kalau terlihat boleh kasih jempol di layar. Di sini yang masih on cam hanya Ibu Sudiwarti, Pak Isgal, dan sisanya tidak ada ya. Saya harap pada on cam ya supaya kita lebih semangat dan saya tahu Bapak Ibu juga standby mengikuti kelas. Oke, terima kasih jawabannya Pak Awe. Pak Awe ya. Itu jadi nanti kita akan mengenal atau membedah kira-kira penyakit pada tumbuhan itu seperti apa aja sih gitu. Lalu terus nanti harapannya melalui starter pack ini siswa-siswi kita itu belajar atau mengetahui dampak dari penyakit pada tumbuhan-tumbuhan ya. Terus ada lagi yang paling penting adalah mengerti betul ya gimana teknologi ya atau si teachable machine ini bisa memberitahu manusia ini tuh tanaman yang bagus, ini itu tanaman yang tidak bagus. Jadi intinya penggunaan teachable machine ini untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik ya. Kurang lebih kayak gitu ya, Ibu Bapak begitu. Dan pastinya ini akan membantu siswa-siswi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya machine learning. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen tahu apakah Bapak Ibu sudah mengerti arti dari machine learning. Machine learning. Coba kita sama-sama bedah dua kata tersebut. Machine berarti mesin ya, learning belajar. Jadi
mesin yang belajar. Apakah begitu? Mungkin ada pendapat yang lain. Machine learning, kira-kira apa nih? Saya sambil lihat juga ya di layar. Boleh taruh di chat, boleh raise hand juga, atau saya tunjuk. Aduh. Oke, machine learning. Alat belajar. Oke. Cabang kecerdasan buatan AI. Pembelajaran mesin. Ada lagi? Masih belum move on kok. Kok jadi belum move on? Saya juga sebenarnya belum move on sekarang ya, tapi nggak apa-apa. Cabang kecerdasan buatan AI. Oke. Belajar melalui digital. Oke, baik, cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, yang Bapak Ibu jawab itu semuanya betul semua, ya. Jadi kita bisa ambil benang merahnya sama-sama bahwasanya machine learning adalah upaya atau suatu alat yang berusaha mempelajari pola pikir manusia, cara berpikir manusia, dan gimana supaya komputer atau suatu alat itu tuh bisa membuat benar kata Pak Sunandar ya, bikin prediksi atau keputusan secara mandiri ya. Adanya machine learning ini itu supaya bisa membantu kita untuk tidak melakukan yang berat-berat gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar sama bareng-bareng gimana sih supaya machine learning ini tuh bisa berguna untuk membedakan jenis-jenis tumbuhan, membedakan buah-buahan, membedakan buah yang busuk, buah yang masih oke, tanaman yang penyakitan, dan tanaman yang terlihat baik, begitu ya. Nah, itu overview sedikitnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya bahas cukup agak banyak karena ini ada 32 slide ya, Bapak Ibu. Kayaknya butuh 1 hari sih untuk bahas ini gitu ya. Jadi saya akan bahas secara singkat aja ya. Nah, kan kalau slide ini tuh menceritakan bahwasannya kita pasti pernah sakit ya. Sakit di sini tuh bukan sakit hati ya, jangan sampai salah ini ya, salah tangkap ya. Bukan sakit hati, mungkin kayak demam, batuk, pilek dan sebagainya. Betul ya, Ibu Bapak. Tapi ternyata tanaman juga bisa sakit ya. Dilihat kalau dari layar ini juga ya, ini tanamannya ini tuh lagi sakit ya. Ada rongga-rongga di sininya, bolong-bolong dan sebagainya. Saya memang bukan guru biologi, Ibu Bapak ya, disclaimer saya bukan guru biologi. Tapi di sini saya mau belajar untuk membedah sama-sama. Kira-kira tanaman yang masih oke gitu ya, dan yang tanaman tidak oke itu bentukannya seperti apa. Nah, di slide di Teachable Machine ini tentang flora forensik itu tuh akan dibahas. Jadi benar-benar udah lengkap Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Nah, kalau dari slide ini ditanya bedanya yang persamaan dari gambar pertama dan gambar kedua adalah kedua gambar ini mereka itu penyakitan ya, entah itu tumbuhannya, entah itu orang. Nah, kita itu mengenal ya penyakit-penyakit yang ada di tumbuhan gitu ya. Ini ada beberapa hal gitu ya. Terus nanti ditanya kenapa sih tumbuhan itu tuh bisa sakit. Nah, memang ini pembahasannya cukup agak detail. Terus kalau mau diimplementasiin ke mata pelajaran matematika, emang cukup agak bingung ya, Ibu Bapak gitu ya. Tapi ini pasti masih berhubungannya dengan mata pelajaran seperti IPA, biologi dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga dijelasin eh, crops itu tuh apa gitu ya. Jenis-jenis tanaman yang memang terlihat sudah busuk, terlihat kena infeksi itu tuh seperti apa bentukan. Itu begitu, terus dilanjut ya. Nah, terus nanti diceritain kenapa sih tanaman-tanaman ini tuh sakit gitu ya. Nah, ini sebab akibatnya juga diceritakan juga di sini, Ibu Bapak. Nah, terus saya tuh suka banget PPT dari Intel ini karena memang beranjak dari kisah-kisah yang memang lagi happening ya. Di sini juga dibilang kan kurang lebih 3,1 billion people ya di dunia ini gitu ya. Mereka itu tuh membutuhkan kan karena kalau Indonesia kan seringnya makan nasi ya, Ibu Bapak gitu ya. Tapi kadangkala food supply yang udah ada di Indonesia itu tidak bisa ibaratnya nggak bisa dicerna dengan baik, masih banyak orang tuh yang mengalami sakit dan sebagainya, karena mungkin kualitasnya itu memang tidak sesuai dengan standar SOP yang ada. Begitu, Ibu Bapak. Jadi bisa di bisa dibayangkan ya itu tuh ada juga ya. Nah, di sini diceritain juga dari berbagai pandangan tentang eh, penyakit-penyakit pada tumbuhan, terus impact-nya itu tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang dari ini, nah ini ada juga SDGs, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu membentuk suatu komitmen
atau bisa dibilang Sustainable Development Goals. Gimana supaya dunia ini jauh dari peperangan, terus edukasinya juga oke, terus yang terutama ini yang ditandain itu ya, untuk memberantas kelaparan yang ada di dunia ini gitu. Tapi ini tuh masih jadi perdebatan publik juga ya, bener Ibu Bapak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa kilas balik gitu ya, yang menyebabkan orang-orang itu kelaparan itu karena apa sih? Pastinya karena mereka itu tidak memiliki makanan yang cukup, sumber daya alamnya juga dikelolanya itu tidak betul dan kadangkala dikelolanya oleh oknum-oknum yang nggak benar juga sehingga itu mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang sekarang itu kelaparan ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya singkat cepetin aja Ibu Bapak karena saya pengennya lebih banyaknya ke praktek ya Bapak Ibu ya. Nah di sini juga nanti diceritain juga gimana sih caranya supaya kita itu bisa preventif untuk penyakit-penyakit pada tumbuhan gitu ya, atau misalnya supaya tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia itu ya kan kita juga tahu Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya ya, gak hanya tumbuhan, terus ada buah-buahan dan ibaratnya kayak sambal aja ya Ibu Bapak, sambal di Bandung sama sambal di Surabaya aja itu tuh beda. Nanti kalau misalnya Ibu Bapak ke sambal yang di Makassar, rasanya juga beda, tingkat kepedasannya juga beda. Itulah Indonesia ya Ibu Bapak, kaya akan alam dan sumber daya alam yang begitu banyak. Nah, di sini juga sama gitu ya, gimana sih supaya kita bisa menjaga alam ini gitu ya. Nah, beberapa beberapa orang itu tuh sudah bikin juga yang namanya plan disease detektor ya, detektor gitu ya. Jadi suatu alat gitu ya, atau kalau di sini software ya, dibilangnya software menggunakan machine learning juga untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit dengan menganalisis dari foto. Nah, teachable machine yang nanti kita pakai juga itu tuh sama, dia akan menganalisis tanaman-tanaman berdasarkan foto atau gambar yang kita beri. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Saya lanjut lagi gitu ya. Nah, kita udah masuk ke machine learning. Tadi kita udah bahas secara singkat juga ya, Ibu Bapak, apa itu machine learning gitu. Nah, nah kalau dilihat ya Ibu Bapak dari dua gambar ini, menurut Ibu Bapak, apakah mereka memiliki penyakit yang sama? Penyakit yang sama tuh maksudnya gimana, Bu? Contoh misalnya amit-amit ya, ceritanya saya hari ini diare. Terus Mas Reski diare juga, tapi diarenya sambil muntah. Nah, kira-kira tuh penyakitnya sama atau beda? Coba kalau boleh komen di kolom komentar. Saya hari ini diare, tapi Mas Reski juga mengalami hal yang serupa, tapi dia itu tambahannya muntah-muntah. Jadi diare muntah, iya muntaber ya, begitu ya. Kira-kira sama atau beda? Beda karena motif, ya oke. Kok saya lebih maaf ya Pak ya, contoh doang ya. Beda, iya betul. Padahal sama-sama diare, tapi ternyata Mas Reski itu memiliki gejala yang berbeda, yaitu disertai muntah-muntah. Nah, ini sama dengan tanaman yang ada di dua gambar ini, Ibu Bapak. Nah, kalau kita melihat dengan mata telanjang, maksudnya melihat dengan mata kita saja gitu ya, Ibu Bapak, mungkin akan terlihat, oh iya ini beda ya. Tadi kalau kata Pak Sunandar beda karena motif keringnya beda ya. Ya kalau ini saya zoom juga ini beda ya, motif keringnya itu berbeda gitu ya. Nah, tapi kadangkala mata kita ini ya, mata kita yang udah Allah berikan ini juga memang terkadang tidak sempurna untuk mendeteksi hal yang lebih spesifik atau hal yang lebih detail. Makanya kita membutuhkan suatu alat yang dapat mempelajari hal-hal detail itu. Karena kalau kita semuanya kita pikirin ya, Ibu Bapak, kepala kita udah pusing gitu ya. Ibu Bapak misalnya saya suruh selama 10 menit untuk melihat perbedaan dari gambar satu dan gambar kedua. Itu kan capek ya, Ibu Bapak. Nah, di zaman sekarang itu manfaatkanlah teknologi yang sudah ada gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan teachable machine untuk coba cek ini ya. Nah, ini dari tadi masih bahas ini ya, si tanaman ini ya, ada gradasinya, segmentasi warna. Oke ya. Bapak sangat jeli sekali, saya aja gak sejeli Bapak ya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah dua daun ini survive dengan kondisi yang sama? Apakah hanya kekeringan? Nah, kita kan nggak tahu ya, begitu. Nah, langsung dilanjut ya. Kenapa ada machine learning?
gitu ya. Nih, kalau misalnya dilihat dari sini, ini kalau misalnya yang gambar kiri itu dibilang beberapa petani gitu ya atau farmer ya, farmer bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya pekebun ya, pekebun gitu ya, orang-orang yang bekerja memang untuk berkebun dan sebagainya gitu ya. Mereka itu kadang memiliki kesulitan juga untuk membedakan ini tuh tanamannya sakit apa enggak gitu. Makanya dengan adanya machine learning ini akan membantu mereka untuk membandingkan kira-kira yang tanamannya itu masih oke, yang perlu dipetik sama yang harus dipertahankan gitu ya, itu tuh yang mana begitu ya. Nah, dengan adanya machine learning gitu ya, yang kali ini tuh kita akan mengumpulkan banyak data gitu ya. Ibu Bapak yang perlu kita highlight adalah machine learning itu tuh benar-benar perlu mengumpulkan banyak data ya. Sumbernya itu harus basis ya betul Pak, basis data atau ya pengumpulan data itu harus banyak. Kenapa? Kalau kita pakai AI ya, kan ini machine learning tergolong dengan artificial intelligence juga ya, Ibu Bapak. Itu datanya harus banyak. Kenapa? Supaya nanti dia itu bisa menghasilkan jawaban yang memang mendekati dengan permintaan kita. Kalau misalnya kita hanya memberikan data 1 sampai 2 data, itu akan menghasilkan bias ya, bias nanti outputnya. Jadi nanti kita akan menggunakan teachable machine ini dengan mengumpulkan banyak data ya gitu ya. Jadi kalau setelah itu sudah selesai, nah ini ada namanya modelnya ya, model machine learning-nya ya. Jadi dari tahap observasi, nanti ada namanya training dan test set. Nanti bisa dilihat di teachable machine-nya dulu. Oke, sekarang saya mau ajak ibu bapak semuanya yang lagi on di laptop untuk membuka link yang tadi saya sudah share. Nah, saya share kembali ya. Silakan dibuka. Kalau ini dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalnya sudah, tampilannya sama seperti yang ada di layar Zoom, boleh kasih jempol. Oke, Pak Supanda, Pak Egi, Pak Andi, Pak Rustomo sudah? Nah, silakan di-scroll ke bawah ya, Ibu Bapak. Kalau di-scroll ke bawah, dia itu memiliki jenis yang banyak. Ya, jenisnya ini ada banyak. Bentar ya. Nah, ini teachable machine ya. Cara pakainya gampang. Dikumpulkan, di training, lalu diekspor. Caranya cuma 3 itu, Ibu Bapak ya. Nah, di teachable machine ini ada 3 yang bisa kita gunakan. Yang pertama gambar, yang kedua suara, yang ketiga adalah pose ya, gerakan gitu. Jadi kalau misal intinya penggunaan teachable machine ini adalah membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sebelah saya ada Mas Reski, tapi untung nggak ada Mas Reski sebelah saya ya, nggak apa-apa ya. Sebelah saya ada Mas Reski, sebelah Mas Reski ada saya. Dengan menggunakan teachable machine ini, nanti machine learning ini akan membaca ketika muka saya menghadap ke kamera, dia akan mendeteksi sebagai Tania. Nah, kalau misalnya Mas Reski di sebelah saya ya, terus nanti menghadap ke arah kamera, mesin tersebut akan mendeteksi sebagai Mas Reski. Nah, cuman kan kalau membedakan dua kayak gitu gampang ya, Ibu Bapak. Kan kalau saya rambutnya panjang, kalau Mas Reski kan nggak mungkin rambutnya panjang gitu. Jadi pembandingnya itu terlalu mudah. Nah, tantangan saya hari ini adalah silakan Ibu Bapak mencari 2 alat yang nanti jadi Rizka. Aduh, iya ya. Jadi aja kan ini agak terlalu fokus saya ke chat ya. Oke, balik lagi. Jadi saya punya tantangan ke Ibu Bapak, silakan mencari 2, entah itu bebas ya. Misalnya di rumah yang ibu-ibu punya buah-buahan, misalnya 2 buah jeruk gitu ya. Terus mungkin ada lagi yang punya 2 buah pulpen ya. Tapi yang bentuknya itu ada ciri khas pembedanya. Jadi silakan Ibu Bapak cari di kiri kanannya di rumahnya, pinjem dulu ke suami atau pinjem dulu ke istri gitu ya, kira-kira mau pakai 2 benda apa aja nih ya. Jadi cari benda di sekitar. Kalau misalnya saya nggak punya 2 benda yang bentuknya sama gitu ya, kan kalau tadi saya kasih contohnya jeruk gitu ya, tapi jeruknya harus beda, ada yang kayak item-itemnya kayak atau apa gitu. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, bendanya beda aja. Contohnya pensil dan penghapus gitu ya. Iya, harus agak identik.
Jadi masih sama, tapi tidak serupa, Pak, gitu. Jadi contohnya ada 2 buah anggur, jangan anggur, 2 buah apel, satu apel masih utuh, dan apel yang satunya tidak utuh atau sudah digigit. Contohnya kayak gitu. Pulpen, boleh pulpen. Misalnya yang satu panjangnya 3 cm ceritanya. Nah, yang satunya 5 cm. Intinya ada pembedanya. Sendok dan garpu, oke, nggak apa-apa, boleh. Silakan dicari. Nah, di saya sih udah ada ya, ini dedaunan ini. Tumbler boleh, boleh Pak. Misalnya yang satu tumbler, aduh jangan sebut brand deh ya, nanti takutnya jadi gimana gitu. Pulpen beda warna bisa. Oke, kita coba ya Pak. Kira-kira menggunakan machine learning ini bisa gitu bedain antara pulpen warna hitam dengan pulpen warna merah. Nah, nanti silakan dicoba juga nih. Kabel jumper beda warna. Oke, kita coba juga nih karena pembedanya di warna ya. Colokan charger. Boleh, misal yang satunya colokan charger iPhone 17 Pro Max, yang satunya colokan charger Nokia, ya contohnya gitu ya. Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Sudah ada barangnya di sebelah kiri. Anti nyamuk. Anti nyamuk. Anti nyamuk yang kayak mana, Pak? Ah, itu Pak Sukanda sudah. Oh, itu. Boleh, boleh, Pak. Betul, boleh, boleh. Yang satu panjang, yang satu agak bekek. Siap, siap, Pak. Oke. Nah, jika sudah semuanya, layarnya coba ikuti dengan seperti saya. Sekarang kita akan pilih yang image. Kita ke atas dulu, lalu pilih tombol yang ini, get started yang sebelah sini, Bapak Ibu. Dipilih. Sudah ya, kita akan coba 2. Yang pertama, kita menggunakan kamera di laptop kita. Yang kedua, nanti kita akan melakukan upload data. Jadi kita mau pakai yang menggunakan kamera terlebih dahulu. Tampilannya sudah seperti saya. Kalau sudah, silakan pilih yang image project. Yang ini, Ibu Bapak. Ya, tinggal diklik. Terus pilih yang standar. Sampai sini dulu ya, supaya nanti bisa pada mengikuti ya. Ibu-ibunya juga boleh ada coba juga ya. Iya, betul. Jadi nanti ada mode live dan upload juga. Oke, jika sudah, silakan pilih yang standar image model ini ya, Bapak Ibu, diklik. Tampilannya harus sama seperti saya. Kalau ada yang berbeda, berarti harus diulang lagi dan tolong melapor ke saya biar saya bisa bantu juga. Oke, iya, nanti nanti zoom kameranya dimatikan dulu, boleh tidak apa-apa dimatikan dulu, Ibu Bapak. Saya juga matiin juga kok. Nah, ini saya udah matikan kamera. Tampilannya sudah sama seperti saya, Ibu Bapak. Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Ya, thumbs up gitu ya. Terima kasih Bu Fani, Bu Ratu. Oke, baik. Sekarang pilih yang webcam. Oh ya, kelasnya diberi nama dulu. Saya bakal kasih nama, saya mau kasih contoh yang 2 jenis berbeda dulu. Ya, saya bakal pakai ini deh, botol aqua. Nah, saya akan menggunakan yang berbeda dulu. HP. Ya, dikasih dulu namanya kelasnya. Nah, sekarang siapkan satu benda dulu yang akan kita pakai. Nah, saya pakainya itu botol aqua ya, Bapak-bapak. Nah, terus diklik webcamnya. Webcamnya diklik dulu. Sebentar ya, ini webcam saya agak teratur gitu. Nah, agak hitam maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi kelihatan ya layar saya ya. Nah, di sini saya udah pegang satu buah botol. Bukan aqua juga sih, nggak apa-apa lah ya. Botol air mineral. Nah, kalau sudah, silakan
kalau bisa background belakangnya itu polos kayak gini ya. Nih, saya polos gini ya, Ibu Bapak. Nah, terus saya akan menunjukkan airnya ini. Airnya saya tunjukkan. Terus ditekan lama yang hold to record seperti ini. Nah, ketika ditekan lama, Ibu Bapak tolong melakukan pergerakan ya pada bendanya. Misalnya maju ke depan, mundur, hadap ke kiri, hadap ke depan. Intinya supaya terekam data yang ada di data atau gambar yang ada di botol ini ya. Jadi biar kelihatan juga dari mulai coraknya, dari mulai polanya. Oke, kita coba sama-sama ya. Nah, ini botol saya dekatkan. Dipencetnya lama aja, Ibu Bapak. Nah, tapi kalau misalnya datanya kebanyakan, ngetrainingnya cukup agak lama. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Ini saya sudah nih sampel yang botol. Kalau misalnya udah, silakan Ibu Bapak ke bawah. Terus pilih yang kelas yang kedua. Kelas yang kedua adalah HP. Ya. Nah, ini saya akan melakukan hal yang serupa. Saya taruh HP-nya di arah depan kamera. Lalu saya hold ke pinggir, ke depan, area pinggirnya, area samping kiri, samping kanan, area belakang, area depan. Oke. Ibu Bapak, jika sudah, langsung pilih yang train model. Pilih yang train model, lalu ditunggu. Silahkan dicoba dulu ya, Ibu Bapak ya. Nah, training model ini dilakukan untuk menyatukan kedua buah gambar. Ini yang tadi totalnya ada 300 sampel foto yang di botol aqua, lalu ada di sini juga kurang lebih 350 sampel foto di HP. Nah, nanti tampilannya bakal seperti saya, Ibu Bapak ya, kelihatan ya. Kelihatan di sini. Ya, kalau ada kendala boleh berkabar di Zoom juga, langsung open mic juga nggak apa-apa. Nah, Ibu Bapak, saya punya pertanyaan. Kan muka saya itu terpampang jelas di kamera ya, harusnya cantik ya, cuman ini emang like-nya ini agak kurang bagus gitu ya. Baru prepare, oke nggak apa-apa Pak, take your time Pak. Kita selalu menunggu dengan sabar. Ini kenapa tapi ketika muka saya menghadap ke sini, tapi malah kedeteknya itu sebagai HP. Kira-kira muka saya yang cantik ini tapi kedeteksinya itu menjadi HP. Kira-kira kenapa, Ibu Bapak? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau ada boleh tinggalkan komen juga. Ini HP. Kalau saya mundur, deteksinya sebagai HP. Kalau saya maju, botol aquanya si presentasi botol aquanya itu jadinya maju juga. Warnanya sama. Oke, ada lagi. Yang bisa menjawab lagi, kira-kira kenapa? Muka saya yang imut dan cantik dan masih single ini terdeteksi sebagai HP. Warna kulit kerekam, gelap terangnya, faktor cahaya. Oke, ini kayaknya Mas Reski udah pada ngerti semua. Saya nggak usah ngajarin kayaknya ini ya. Ya, betul Ibu Bapak. Jadi ketika kita menggunakan teachable machine ini, upayakan jika kita menggunakan webcam, itu yang terekam itu hanya si alatnya aja. Lah, gimana Bu? Kan harus digerak-gerakin gitu ya. Itu tuh jadi kayak resikonya kalau misalnya yang kedeteksi itu jadinya ada dua objek yang berbeda. Tadi saya merekam si botol aqua ini, tangan saya tuh keikutan ya, ikut-ikutan ya Ibu Bapak. That's why itu tuh jadi kerekam ketika muka saya terpampang juga, kan ini dia ngedeteksi kulit saya yang sangat squishy ini ya Ibu Bapak, itu sebagai botol aqua atau HP juga gitu ya. Nah, sekarang saya pindahin kameranya ke sini ya. Terus saya akan tunjukkan botol aqua dulu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya Ibu Bapak, si botol aqua ini tuh hasilnya 100%.
yang menandakan bahwasannya dengan menggunakan teachable machine ini, otomatis mesin ini bisa mendeteksi benda yang dimunculkan di dalam gambar. Itu kelihatannya ada yang bocor ya, Pak Ivan ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya, begitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya tunjukin ini akan kedeteksi sebagai botol aqua ya. Keren sekali kan mesin ini, padahal baru 2 kelas ya. Nah, kalau saya tunjukin jari saya, ini kedeteksinya itu lebih banyaknya ke HP, karena tadi ketika saya merekam HP saya, itu banyaknya itu menggunakan tangan saya ketika maju. Ya, ini kalau HP kayak gini. Kalau botol aqua 100. Gimana kalau misalnya, nah sekarang saya tantang ibu bapak, kalau misalnya dua benda tersebut ditunjukkan langsung di kameranya masing-masing. Nah saya nggak akan praktekkan, saya pengen dengar sharingnya dari ibu bapak. Tadi yang pakai apa namanya sendok dan garpu, kan tadi sendok udah dicoba, kedeteksinya sebagai sendok, garpu dicoba, kedeteksinya sebagai garpu. Gimana kalau keduanya bukan paparkan ya, ditampilkan di depan kamera secara langsung hasilnya seperti apa? Apakah dominan atau jadi 50-50, 50-50? Boleh komen di chat juga ya. Oh, saya kayak udah YouTuber ya. Boleh komen di kolom komentar ya. Kira-kira gimana tuh hasilnya? Sambil dicoba juga. Ada yang komen, ada yang dominan. Pak Sunandar boleh ceritakan yang dominannya itu seperti apa, Pak? 75-25. Iya, betul ya. Jadi pasti dia akan menghasilkan output yang gak konsisten. Nah, saya akan menunjukkan yang saya ya. Ya, ini saya disama-samain aja nih. Tuh, pasti dia itu maju mundur cantik tuh si ininya, persentasenya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini akibat dari sampel kita juga ya. Ketika kita melakukan recording sampel, itu akan mengakibatkan hasil outputnya juga mungkin pertama bisa tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau output yang kedua adalah hasilnya itu gak stabil ya. Jadi maju mundur cantik kayak gini nih tuh ya. 50 dan kualitas webcam menentukan, betul. Harusnya kita pakai yang kameranya lebih jernih. Contoh yang saya, ini tuh karena cahaya aja ibu bapak, ini kamera saya tuh bagus sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya nggak deteksi benda juga kelihatan, ini cuma karena faktor cahaya di lingkungan saya kurang bagus aja gitu ya. Jadi nanti kalau menggunakan training model seperti ini, silakan menggunakan kamera yang oke juga. Nah, itu tadi pembedanya itu dua benda yang berbeda. Nah, sekarang silakan menggunakan dua benda yang sama, tapi ada perbedaannya. Contoh, saya akan menggunakan dua ini. Ini dua tumbuhan, yang satu tidak ada ininya ibu bapak, tidak ada apa namanya lubang-lubangnya. Kita kategorikan sebagai tumbuhan sehat. Yang satu ini tumbuhan yang sakit, ya, udah lapuk, udah kayaknya mungkin ini udah digigit sama serangga juga gitu ya. Nah, kira-kira machine learning ini bisa nggak sih mendeteksi bahwasannya tanaman yang saya tampilkan ini tergolong dengan tanaman sakit, gitu ya. Jadi silakan dicari dua benda yang serupa, tapi tidak sama. Ketidaksamaannya itu ya kayak tadi saya yang satu udah agak bonyok nih ya si dedaunannya gitu ya. Kalau benda-benda di rumah mungkin dicoba juga pulpen yang beda warna, kira-kira machine learning bisa ngedeteksi dari warnanya nggak? Coba silakan dicoba, saya juga akan coba ya. Nah, cara untuk mengganti kelasnya silakan di delete kelas, diganti dulu kelasnya. Terus nanti pilih yang add class. Oke. Kita akan tulis tanaman sehat. Saya akan mencoba train juga. Nah, sekarang saya nggak mau terlalu kelihatan tangan saya, jadi yang kedeteksi itu hanya tanaman saya doang ya, ibu bapak ya. Nah, maju, mundur, cantik, maju, mundur, balik belakang, balik depan. Usahakan kalau misalnya kelihatan ada yang kayak
kotor gitu ya, atau yang lubang-lubang gitu ya, Ibu Bapak, silakan didekatkan ke kamera ya. Nah, ini tanaman sehat. Sekarang saya akan pakai yang tanaman tidak sehat. Tanaman tidak sehat. Nah, ini kan ada lubang-lubang ya Bapak, Ibu. Silakan nanti diarahkan ke kameranya juga kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai juga. Set. Nah, ini saya ini nih, deketin tuh yang ada si lubang-lubangnya ini. Oke, sudah. Kalau sudah silakan di training. Nah, untuk yang percobaan kedua ini, nanti saya akan minta salah satu untuk share screen ya. Saya pengen lihat hasilnya. Tunggu ya, saya masih nge-training juga. Oke, saya langsung jawab ya. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Pada saat training, apakah gambar yang terupload hanya 50 saja? Enggak, Pak. Kalau angka 50 itu maksudnya itu kayak perhitungannya, Pak. Ya, ini ada tulisannya. Epoch, Pak, namanya. If your epoch are set, for example, it's mean that the model you're training will work through the entire training dataset. Ya, jadi ini kayak dihitung ininya, Pak. Persentasenya dia kalau saya baca di sini. Jadi semakin banyak sampel yang Bapak kirim, si epoknya juga nanti akan bertambah, Pak. Oke, Pak Alfian ya, silakan Pak, boleh Pak. Pak Alfian, key spray Pak, ini pasti punya istri ya, oke. Key spray sama makanan. Ya, oke, key spray dan makanannya kedetek ya Pak ya. Sekarang kalau misalnya tangan Bapak Pak, ditunjukin Pak. Tangan saja Pak. Tangan. Nah, kedeteknya key spray karena mungkin tadi ketika ambil data setnya mungkin kelihatan juga tangannya ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Afian. Selanjutnya mungkin ada satu lagi. Saya juga sambil cari Epoch. Apa itu Epoch? Selain dari Pak Afian, ada lagi? Saya Mbak, boleh Mbak? Boleh Pak, silakan Bapak. Pak Rustomo, monggo Pak. Yang Bapak, bentar Pak, saya ngeliat. Ini adalah Kelihatan Mbak? pulpen hitam. Oke, itu yang pulpen biru Pak. Udah betul Pak, itu Pak ya. Biru Pak itu ya. Ini hitam Mbak. Itu hitam. Coba ditunjukkan lagi Pak, kurang ke atas Pak. Oh, tapi dia nggak ke 100% ya. Sekarang yang biru Pak, coba Pak. Oke. Oh, yang biru. Yang hitam lagi Pak. Oke, iya oke. Nah, berarti setelah melakukan ini ya Pak, menurut Bapak kira-kira teachable machine ini apakah bisa mendeteksi dari warna Bisa atau Mbak. tidak Pak? Bisa Bisa. ya mendeteksi Bisa. warna ya, Ya. begitu ya. Jadi dia itu tidak hanya mendeteksi dari bentuk atau tekstur, tapi bisa melihat dari warna ya. Jadi memang teachable machine itu ya, bapak-bapak semuanya, mereka itu juga bisa, mereka lagi kayak udah teman aja ya. Jadi mesin ini juga bisa mendeteksi warna. Bapak Ibu pernah tahu warna RGB? RGB ya. Nah, jadi mereka itu bisa mendeteksi secara eksplisit ya untuk teachable motion ini. Jadi warna itu juga
sangat bisa ya. Paling mungkin warna-warnanya mungkin yang kayak warna yang memang sudah ada, kayak merah, biru, hijau. Kalau misalnya yang agak soft-soft gitu ya, yang tidak tergolong dengan Mejiku Hibiniu, itu mungkin agak kesulitan juga untuk teachable machine untuk mendeteksi warna juga gitu. Oke, baik ya. Satu lagi deh, boleh. Saya pengen lihat yang tadi kan pulpen, yang bendanya sama. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi, satu lagi, satu lagi. Pak Sunandar, monggo Pak. Iya, nggak perlu malu Pak di sini. Saya aja kadang malu-maluin, tapi gaspol. Kalau Ya, pakai betul wajah, Pak. jadi ini karena kan backgroundnya tadi sampelnya pakai kertas putih, sehingga kalau Mm-mm. nggak pakai putih hasilnya akan ngaco sih sebetulnya gitu, nggak sama. Jadi kan, Oh, oke. kan yang ini kan, ini harusnya yang pertama, tapi ini hasilnya malah jadi kena kemari. Tetapi kalau misalkan pakai Boleh. putih, Mm-mm, mm-mm. dia akan cenderung ke yang pertama seperti ini. Oke, baik Pak. Boleh bantu di share screen Pak? Oh, belum selesai ya? Bentar, Belum Bapak. bentar. Oke. Udah muncul? Oke, sudah Pak. Ini, Ya. eh saya ngituin ini apa? Tempat gunting kuku. mm-mm, Saya menggunakan background putih. Jadi ketika sampelnya tidak ada apa-apa, ini kecenderungannya ke yang gambar yang kelas yang kedua ini. Tapi kalau mm-mm. misalkan saya coba yang gambar pertama seperti ini, dia akan ke Ke kelas 4 ya Pak ya. kelas ya yang kelas 4 sama. Itu juga Oke. dengan yang kelas yang ini. Gitu. Tapi Oh, kalau tidak menggunakan iya, layar putih, dia akan agak ngaco sih sebetulnya, berbeda nih. iya. Kayak Betul, betul Pak. ini harusnya kan yang pertama ya kelas 4. Iya, kelas 4 Pak, Tapi betul. karena Tapi dia nggak backgroundnya pakai tidak putih, background. dia berubah-ubah tergantung Yes, dari betul kedesakan Pak. juga. Betul Pak. Nah, kalau misalnya saya lihat dari layar Bapak juga, itu kan ada yang dominan putih, belum bingkai yang belakang kotak, Ya, belakang Bapak ya, bingkai frame-nya ada hitam dan sebagainya. Jadi mesin ini merasa bingung. Ini apa nih yang mau dideteksi? Gitu ya. Ya, ya sangat menarik betul. juga Pak ya. Bapak luar biasa kepikiran pakai background-background kertas itu. Saya juga kepikir Pak. Makasih buat insight-nya Pak. Ya soalnya kalau nggak pakai background tadi bakal banyak faktor ininya, faktor Biasnya yang Pak, bisa betul Pak. membuat ngaco gitu. Karena nggak ada hubungannya Betul. dengan target. Betul, betul Pak. Iya Pak, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sunandar sudah sharing juga. Nah, sekarang ya Ibu Bapak, se- loh, saya share screen lagi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, ini boleh di PR-kan, saya praktekkan dulu nanti setelah dari pertemuan hari ini, silakan Ibu Bapak coba praktekkan di rumahnya masing-masing. Kalau sekarang saya akan melakukan attach atau model upload. Jadi saya sudah siapkan beberapa sampel gambar. Sampel gambarnya seperti ini. Nah, ini Ibu Bapak ya. Sebentar. Nah, ini saya sudah ada fotonya ya. Jadi saya udah fotoin tanaman-tanamannya. Bentuknya ya, ada yang maaf, maaf ya Ibu Bapak ya. Nah, ini saya ngambil dari beberapa angle, angle depan, angle samping, angle belakang. Nah, terus saya ada tanaman yang lain. Ini yang tanamannya itu dikategorikan atau digolongkan itu yang sudah tidak layak atau memang yang sudah kering ya. Jadi kita kategorikan ini sebagai tanaman yang sedang sakit. Begitu ya Ibu Bapak. Nah, terus saya akan melakukan upload. Saya close dulu.
Saya hapus lagi ya, ini remove all sample. Delete dulu aja. Ini delete kelas. Tanahkan sehat. Saya klik upload. Jadi ini kalau menggunakan model upload, sebenarnya plus minus. Plusnya adalah objek yang nantinya dideteksi itu akan lebih apa ya, presisi untuk mendeteksi, oh ternyata ini adalah tanaman sehat, oh ini adalah ternyata tanaman yang tidak sehat. Kenapa? Karena yang saya foto aja tadi itu cuma sih tanamannya aja tanpa ada gambar tangan saya. Jadi harusnya itu lebih presisi hasilnya. Negatifnya adalah ketika melakukan pengambilan gambar. Kenapa ini jadi negatif? Karena ibu bapak harus mengumpulkan banyak sekali sampel, betul ya ibu bapak ya. Jadi itu plus minusnya. Kalau webcam kan ini tadi tinggal dimaju, mundur, diputar-putar, terus nanti sampelnya bisa lebih dari ratusan. Kalau diupload itu harus bentuknya itu foto ibu bapak ya. Nah ini saya akan coba upload beberapa. Nah ini tanaman yang sehat ceritanya ya. Saya ambil beberapa sampel. Saya drag drop. Terus saya tambahin lagi di sini tanaman tidak sehat. Saya upload lagi. Kok jadi begini? Sebentar ya, saya salah drag drop kelihatannya. Set, open. Nah, ini udah ya Ibu Bapak, sampel-sampelnya saya sudah upload, saya tinggal train model. Saya taruh ke sini lagi. Maaf agak gelap. Mana tadi? Nah, ya, lihat ya Ibu Bapak, dia langsung presisi 100%. Tuh. Nah, ini adalah keuntungan kalau misalnya kita pakai model yang upload sampel. Dia langsung angkanya 100%, tidak 90 dan ataupun 80 langsung. Nah, kalau kayak gini dia agak bingung nih. Ini apa? Jadi pasti dia ngedeteksi di yang mungkin warnanya sama, mungkin kulit saya sama kayak daun ini kali ya, pucat. Oke, nah itu tanaman tidak sehat, sekarang yang sehat. Kita coba. Nah, dia sebenarnya mau ke 100, tapi karena memang saya ngambil sampelnya itu foto-fotonya itu sedikit dan tadi kan banyaknya itu gak potret ya, tapi landscape, jadi kayak gini, Ibu Bapak. Gitu. Nah, ini nanti silakan di-PR-kan karena memang membutuhkan sampel yang cukup agak banyak, Ibu Bapak, untuk mentraining model dari teachable machine ini sendiri. Begitu. Nah, sekarang saya punya tugas, silakan Ibu Bapak mencari, saya butuh 6 sampel. Silakan dikumpulkan, saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan training model di teachable machine. 10 ya, 10. 6 aja Ibu Bapak, 6 benda. Silakan dicoba Ibu Bapak. Saya kasih waktu 10 menit deh. Sambil ini berjalan, bagi Ibu Bapak yang mau bertanya juga boleh ya. Iya, berupa gambar. Bebas mau di-upload atau mau pakai webcam juga boleh Ibu Bapak. Silakan dicari, ada 10. 10 terus, kenapa saya ngomong 10 sih? 6 ya Ibu Bapak. Butuh 6 sampel untuk ini. Bendanya bebas, mau benda yang sama, serupa, misalnya ada yang pulpen warna merah, hijau, kuning, biru, kan Ibu Bapak guru ya, pasti banyak banget yang warna-warni gitu ya. Kalau mau beda-beda juga boleh, kalau mau serupa juga boleh. Nah, saya pengen mengujinya, kira-kira semakin banyaknya kelas, apakah teachable machine ini masih bisa mendeteksi dengan akurat. Nah, itu ya, kita mau cari tahu jawabannya. Silakan ya Ibu Bapak ya.
Coba dicari. Nah, sambil saya nunggu ini. Oke, sambil saya menunggu Ibu Bapak, sambil berjalan aja ya, Ibu Bapak pastinya masih bisa mengikuti juga ya. Jadi tugasnya yang sekarang saya butuh 6 sampel, nanti saya akan pilih 3 orang untuk share screen juga hasil dari yang sudah diuji bersama. Nah, supaya tidak menunggu begitu lama, saya juga hari ini mau berbagi berkah ya di Jumat Barokah ini ya, Ibu Bapak ya. Boleh sambil dilihat nanti di layar laptopnya masing-masing. Nah, saya udah nyiapin satu dashboard, bentuknya seperti ini. Set, 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 set. Ibu Bapak, saya mengerti sekali keresahan mungkin para pendidik sekarang agak kesulitan untuk mencari modul ajar LKPD dan juga contoh-contoh penggunaan AI yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Saya tahu itu jadi kayak beban tersendiri ya Ibu Bapak ya, ibaratnya kayak baru juga kemarin beres COVID terus sekarang itu disuruh mencari AI yang bisa digunakan di kelas masing-masing. Kelihatannya Bu Irma agak bocor ya, mungkin bisa dibantu oleh host. Ya, jadi gitu Ibu Bapak, mungkin sekarang tuh lagi benar-benar kesulitan banget cari contoh-contoh AI yang bisa digunakan di kelas. Tapi jangan khawatir ya Ibu Bapak. Eh salah satu buku yang saya pernah baca itu tuh bilang salah satu profesi yang tidak akan digantikan oleh kecerdasan artifisial adalah guru. Kenapa? Kenapa guru itu tidak bisa digantikan oleh AI? Karena guru itu tuh yang bisa mengerti emosional siswa, yang bisa mengerti perasaan siswa, terus yang bisa membantu siswa-siswi kita itu untuk semangat ya, semangat untuk menggapai mimpi mereka, semangat untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, jadi nilai suatu afeksi gitu ya, nilai suatu cinta kasih itu tidak ada di kecerdasan artifisial. Ya, ibaratnya dia tuh punya segalanya tapi dia itu belum bisa mengerti perasaan yang dialami oleh manusia. Walaupun memang sekarang tuh udah banyak banget AI yang diciptakan untuk mengerti pola pikir manusia, hati manusia, emosional manusia gitu. Tapi memang yang tidak bisa digantikan adalah guru. Sebenarnya guru tuh bisa digantikan, tapi bukan oleh AI. Tapi ibu bapak akan digantikan oleh guru-guru lain yang mungkin masih muda, yang masih fresh graduate, yang mereka itu lebih paham cara penggunaan atau implementasi penggunaan AI ya, dan itu pasti banget ya, 1000% saya yakin itu bisa digantikan ya. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mau belajar untuk mengulik, kita mau cari sama-sama referensi-referensi yang cukup supaya kita itu punya bobot, punya juga materi-materi yang bisa nanti kita sharingin ke siswa-siswi kita. Nah, sekarang saya punya beberapa dashboard. Silakan nanti boleh lihat di screen ya, Ibu Bapak semuanya. Nah, ini ada master data, Ibu Bapak master data AI ya. Yang ini saya dapatkan dari mana? Jadi tahun lalu Alhamdulillah saya diberi kesempatan gitu ya dengan rekan saya dari Aksio Kelas Program juga untuk mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Itu tuh 1 minggu Ibu Bapak. Nah, diisi oleh yang ikutan itu tuh ada guru, ada dosen, ada dari praktisi juga, dari trainer juga, dan kami berdua mengikuti program itu juga. Lalu kami melakukan pengimbasan ke beberapa sekolah yang ada di area Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jadi dikumpulin tuh guru-guru dari berbagai SD ya, dari mulai Jakarta Timur sama Jakarta Selatan gitu ya, untuk belajar tentang penerapan kecerdasan artifisial. Nah, di sini saya udah kumpulin beberapa juga.
gitu ya. Nah, di sini ya. Saya punya 90 referensi untuk yang mungkin di sini ada dari guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Ini free ya, Ibu Bapak, nanti silakan diakses saja. Yang penting login Gmail aja di sini karena memang aksesnya saya pakai Gemini. Tadinya saya mau pakai kayak spreadsheet gitu, cuman kayak takutnya khawatir susah dibaca, jadi saya minta tolong Gemini buat bikin dashboard kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya, nanti Ibu Bapak tinggal cari aja. Contoh satu ya, ini kan nama tools AI-nya Quick Draw, tinggal di copy gini, terus nanti Ibu Bapak tinggal ke sini. Quick Draw. Nah, ini contoh ya, ini salah satu game juga. Tuh ya, draw square. Nah, misal gambar square. Nah, ini kalau misalnya tadi kedengar suaranya, jadi si AI itu bisa mendeteksi gambar gitu. Jadi dia itu juga bisa mendeteksi gambar jadi berubah menjadi teks ataupun suara, gambar pensil gitu. Jadi masih banyak lagi Ibu Bapak. Ini salah satu AI gitu ya. Nah, ini tinggal diakses bersama aja. Linknya nanti akan saya share juga. Gitu ya. Ada Scratch juga mungkin udah pakai. Gitu ya. Nanti silakan nanti dicek aja jenjangnya, ini udah dari ada SD, ada SMP, ya, ada SMA. Ini total ada 90. Terus di sini saya udah kasih beberapa deskripsi singkatnya gitu ya. Sama ada fungsinya juga Ibu Bapak. Jadi nanti bisa dibaca juga. Saya nggak mungkin bisa demoin satu-satu. Nanti silakan dicoba sendiri aja. Ya, itu satu. Nggak hanya itu Ibu Bapak, kan Ibu Bapak kalau nggak salah dituntut juga untuk mengajar tidak hanya kecerdasan artifisial ya, tapi mengajar coding. Betul? Coding ya Ibu Bapak ya. Sehingga saya juga waktu itu sama ya. Nah, coding juga saya punya juga, tapi memang base-nya itu unplug. Unplug itu adalah media ajar yang digunakan itu tidak menggunakan teknologi ya. Jadi maksudnya tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan internet. Nah, unplug ini bisa diakses di sini. Sebentar saya cari. Unplug. Nah, ini Ibu Bapak, ini punya salah satu, bentar. Nah, ini punya salah satu rekan saya juga, rekan seperjuangan waktu kita ikutan training coding dan kecerdasan artifisial untuk pengimbasan ke beberapa sekolah di Indonesia gitu ya. Nah, ini Unplug Coding Bapak Ibu. Mungkin udah pernah ada yang lihat juga gitu, ini sempat viral juga waktu itu di TikTok kalau nggak salah gitu. Ya, ini totalnya ada 100 worksheet yang bisa Ibu Bapak langsung print, terus tinggal perbanyak aja. Gitu. Nah, alhamdulillah ya yang ikut hari ini bisa dapat oleh-oleh juga dari kami Aksio Kelas Program gitu ya. Sehingga sekarang Ibu Bapak nggak usah pusing juga untuk cari ini gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak banget. Ya, ada notebook LM juga. Ya, ini banyak banget ya, nanti silakan nanti Ibu Bapak kalau mau cari-cari ya. Ini kalau yang unplug, kenapa sih belajar coding itu harus unplug? Ibu Bapak, siswa-siswi kita, kalau misalnya nggak punya dasar untuk dasar pemrograman gitu ya, dasar untuk coding, dan kita langsung kasih ke Scratch, kasih langsung ke Blockly, mereka akan bingung. Jadi mulailah dengan unplug dulu. Ya, ini memang lebih cocoknya itu untuk kelas yang SD SMP ya, Ibu Bapak gitu ya, SD SMP. Kalau di print gini kan ini berwarna gitu. Intinya coding itu belajar tentang algoritma, tentang flowchart gitu ya. Perpindahan suatu objek ke objek tertentu. Itu coding itu tuh belajar seperti itu sehingga akan melatih logika siswa-siswi kita untuk memecahkan masalah. Ya, ini coding juga. Kenapa saya share ini? Padahal kan hari ini kelas AI. Kalau saya pikir-pikir kan pemerintah itu pengennya kita itu bisa belajar tidak hanya kecerdasan artifisial, tapi coding juga termasuk ke situ juga. Nah, ini pastinya sangat membantu Ibu Bapak semua ya. Nah, saya akan share di chat juga ya. Nah, ini saya akan share sebentar. Untuk yang unplug ya, semoga semuanya pada on juga ya, on Zoom juga ya.
Jadi nanti silakan di-download langsung. Ini saya udah share yang unplug. Sama satu lagi ini AI yang tadi ya. Referensi AI. Nah, silakan Ibu Bapak segera di-download ya. Jadi beruntung banget ya, alhamdulillah puji syukur yang hari ini ikutan kelas juga sehingga bisa dapat ini semua gitu ya. Jadi kalau ilmu kan jangan cuma berhenti di kita ya Ibu Bapak, jadi kita juga harus saling bantu tenaga pendidik yang lain juga supaya nggak kebingungan juga, pasti bingung ya nyari LKPD, nyari ini dan sebagainya. Silakan dimanfaatkan apa yang sudah saya share juga. Ini perjuangan Ibu Bapak hampir 3 bulan kami menyusun ini gitu ya. Ini juga kami dibantu AI juga untuk menyusun ini gitu. Jadi ya udah kita sama-sama manfaatkan kecerdasan artifisial yang ada. Nah, saya udah sharing nih ke Ibu Bapak. Sekarang gantian Ibu Bapak harus sharing ke saya 6 tools tadi itu 6. Apakah sudah ada 6 kira-kira? Ada yang mau sharing 1 sampai 2 orang? Nanti ini kalau mau di-share ke guru-guru lain, silakan ya Ibu Bapak, monggo silakan banget ya. Saya sangat senang karena bisa menularkan juga gitu ya. Kita sama-sama sharing juga supaya nanti guru-guru lain juga cukup terbantu juga untuk pemanfaatan kecerdasan artifisial dan juga coding juga. Silakan ada yang mau sharing, ada yang sudah coba juga. Apakah ada? Salah satu, kalau nggak sampai 6 nggak apa-apa deh. 5 lah, nego lah. Sampai saya nego loh, Ibu Bapak. Adakah? 1 orang aja. Saya pengen lihat nge-trainingnya itu 6 model gitu. Apa ada? Atau saya tunjuk? Agak kualat saya tuh kalau nunjuk guru, tapi ya nggak ada cara lagi ya. Silakan ada yang berminat. Menuju jenjang karir. Oh, AI untuk mempersiap. Oke, saya sambil jawab pertanyaan ya. Bu Tania, AI untuk mempersiapkan siswa kelas 12 menuju jenjang karir, apakah ada semacam latihan wawancara kerja? Oke, ini kayaknya saya perlu ulik lagi. Mas Reski, tolong nanti di-keep juga ini pertanyaannya gitu ya. Nanti kita coba sama-sama take a look another referensi juga, barangkali ada. Jujur saya belum pernah cari sih Pak yang kayak gini, tapi memang kayaknya perlu juga ya, karena memang kan kelas 12 kita juga gak hanya ada yang kuliah, tapi yang memang berusaha untuk meniti di jenjang karir. Nanti kami akan coba cari juga ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada update, nanti kami update ke dashboard yang tadi data master. Sharing tool, maksudnya ya jadi toolsnya itu yang tadi yang saya udah share Pak ya. Jadi saya tim Aksio Kelas Program udah siapin beberapa tools AI juga untuk memudahkan para guru belajar menggunakan AI untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, itu dibantu nih sama Pak Alfian tadi yang interview menggunakan auto diterima AI ya, itu mungkin boleh dicoba juga. Pak Arif baru 3, nggak apa-apa Pak. Pak Ropa Butannya boleh dicontohkan lagi nggak yang di master data tadi? Oke, saya contoh satu ya. Di master data kalau nggak salah itu ada Canva AI. Ada Canva AI ya, Ibu Bapak ya. Sebentar saya bantu share screen. Canva AI, apakah sebelumnya ada yang pernah menggunakan Canva AI? Canva AI. Ada yang sudah? Kalau misalnya udah ya, Ibu Bapak, Canva AI ini tuh sangat bisa membantu siswa-siswi kita untuk berkreasi di desain grafis. Ya, desain grafis. Saya kasih satu contoh ya. Ini saya masih ada waktu nggak nih, Mas Reski? Mungkin 10 menit lagi ya, Mbak Tania ya. Oke, 10 menit lagi ya. Ya,
Habis ini berarti Abis ini berarti tadi yang salah satu ya Pak Arif ya, Pak Arif boleh bantu share screen ya untuk training model yang sudah dibuat. Nah, saya buka Canva AI cerita. Nah, ini saya share screen ya. Set. Ibu Bapak udah kelihatan ya layar saya. Nah, kalau udah ketemu kanvanya kayak gini, silakan klik yang 3 titik arah kanan ini, terus pilih yang Canva AI. Nah, Canva AI ini tuh karena namanya AI, jadi dia tuh bisa ngedesain poster, bisa bikin coding, bisa bikin dashboard dan sebagainya. Nah, contoh saya mau bikin poster, buatkan poster penerimaan siswa-siswi baru SMA Negeri 39 Bandung. Buat poster semenarik mungkin. Semenarik mungkin dan warnanya colorful. Nah, saya bikin nih, terus saya pilih yang desain. Yang image ya, karena kan gambarnya ini. Intinya Canva AI itu sama kayak ChatGPT, sama kayak Gemini. Cuman bedanya Canva AI ini dia bisa nge-coding, bikin codingan juga Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya siswa-siswinya mau bikin dashboard, mau bikin rekap absensi dan sebagainya bisa menggunakan Canva AI. Nah, nanti silakan diulik aja. Pak Rustomo sudah ya, ditunggu setelah ini Pak ya. Ini saya mau kasih Siap, contoh Bu. ke Bu Aisyah dan tadi ada yang tanya penerapan salah satu di dashboard. Nah ini ya, tunggu sampai di generate. Nah ini tuh, bagus kan? Ini menggunakan Canva AI Ibu Bapak. Tuh, dan bisa diedit. Jadi misalnya saya cocok sama desain yang ini ya. Kan ini dikasih beberapa pedoman desain ya. Nah, misal saya sukanya yang mana ya? Nah, inilah yang ini ya. Terus nanti saya pilih use Canva Editor. Ini bisa saya edit. Terus saya bisa gonta-ganti ini si teksnya. Jadi kalau ibu bapak disuruh gitu ya sama misalnya bagian kesiswaan atau sama Capsek disuruh ngedesain, pakai Canva AI juga. Ini bisa membantu ibu bapak semuanya. Tuh ya, tinggal ganti fotonya sama foto kita, terus tambahin detail-detail yang memang diperlukan. Itu salah satu penerapan Canva, AI juga, tapi menggunakan Canva. Kadang kan kalau kita pakai Canva itu cuman buat PPT, tapi ternyata Canva itu bisa buat mendesain hal yang lainnya juga, gitu, Ibu Bapak. Yang baru tahu Canva AI, boleh kasih jempol. Luar biasa AI ini ya. Sip, sip, sip. Oke, sekarang Pak Rustomo mungkin boleh bantu untuk share screen. Nah, oke. Pakai ini ya, produk Apple ya Pak ya ini ya. Monggo Pak. Wih, banyak ya. Itu itu apa Pak? Sambil diceritakan Pak. Dompet kacamata. Dompet kacamata, tempat kacamata. Oke, next Pak. HP Oppo. Oke, lanjut Pak. Bapak nggak sekalian buka counter aja, HP-nya banyak banget Pak. Itu Samsung. Oke Pak. Ada lagi Pak? Pulpen ya Pak? Ya, Ya, pulpen biru. Next Pak. Pulpen hitam ya. Oke, ada lagi? Dompet kartu. Oke, baik. Bapak ini berarti total 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 sampel. Nah, sekarang boleh diceritakan kira-kira dengan belajar dari Teachable Machine ini, apa yang dapat Bapak pelajari, Pak? yang jelas untuk ke peserta ya, peserta didik mengenalkan benda ya, mungkin berdasarkan bentuk,
atau mungkin berdasarkan warnanya itu lebih memudahkan ya pakai tool ini ya Bu ya. Itu Betul, menurut saya Pak. sih. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rustomo. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya lebih bergunanya teachable machine ini ketika kita itu memiliki objek yang serupa, misal 6 objek. Nah, dari 6 objek itu kita akan uji kira-kira objek yang berbeda itu yang mana. Oh, dari bentuknya kah? Dari warnanya kah? Dari posturnya gitu ya. Jadi kalau menggunakan objek yang sama, itu tuh kita bisa melihat hal sekecil mungkin hal sedetail itu untuk membedakan ini tuh tergolong yang bagus atau tidak gitu. Demikian juga untuk pengujian tadi yang flora forensik ya, kan flora itu tidak hanya daun-daunan tapi ke buah-buahan. Jadi nanti kalau misalnya mau mempraktekkan si flora forensik ini ya, ibu bapak ke siswa-siswi kita bisa loh menggunakan atau terapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anak-anak kita kan suka ini ya, makan buah ya, insya Allah pada suka makan buah ya. Kadangkala mereka itu kalau diajak ke supermarket sama orang tua mereka itu tuh bingung untuk membedakan ini apelnya itu yang segar atau bukan. Ini jeruknya ini manis atau asam. Nah, itu bisa menggunakan teachable machine untuk melakukan analisis kira-kira ciri-ciri jeruk yang asam itu seperti apa, jeruk yang manis itu seperti apa. Jadi penerapannya bisa ke situ juga. Kalau misalnya penerapannya itu ke benda-benda yang berbeda atau objek-objek yang berbeda, itu juga bisa gitu. Jadi intinya itu dengan menggunakan teachable machine ini dari yang tidak kasat mata saja itu bisa terdeteksi langsung dengan menggunakan teachable machine ini. Nah, jadi nanti kalau Ibu 5 menit lagi ya Mas Reski ya, saya mau tambahan sedikit. Nanti kalau misalnya mau dapat SFI-nya yang Intel Ambassador yang sertifikat apa namanya silver ini, Ibu Bapak bisa nanti silakan akses dan nanti apply juga caranya ya. Nah, nanti Ibu Bapak akan dirujuk lagi ya, akan mengisi satu buah form. Formnya kayak gini bentuknya. Kelihatan ya Ibu Bapak? Nah, nanti ada pertanyaannya di sini. Tuh ya. Ini starter pack-nya pakainya yang apa? Ini saya tulisnya flora forensik. Nanti silakan dikasih sedikit brief description gimana mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Nah, di sini saya kasih ada disclaimer-nya. Saya menggunakan bahasa Indonesia untuk mempresentasikan starter pack ini. Ya, jadi nanti diisi formnya dulu untuk nanti bisa ditukar buat dapet silver ambassador gitu ya. Terus dikasih foto-foto. Nah, ini saya Ibu Bapak ketika saya masih kurus ya. Ketika saya masih kurus, saya mengimplementasikan starter pack ini gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi ketika nanti melakukan dokumentasi, mohon yang terlihat wajah anak-anak itu harus di-blur. Kan Ibu Bapak tahu sendiri ya, maksudnya media itu sekarang lagi agak ngeri ya, Ibu Bapak penyalahgunaan data itu tuh bener-bener lagi marak banget. Jadi nanti kalau misalnya melakukan implementasi starter pack, mohon muka siswa-siswinya yang terekam atau yang tampil di sini untuk di-blur ya, di-blur seperti ini. Nah, ini saya kasih fotonya juga ketika mereka melakukan implementasi starter pack flora forensik. Nah, tuh ya, kelihatan ya, benar-benar ini flora forensik pakai teachable machine, ada daunnya juga. Dan selesai. Nanti tinggal di-upload, terus nunggu, kalau dulu itu saya 1 minggu paling telat itu tuh udah dapet si silver ambassadornya. Kalau sekarang nanti mungkin TNC-nya akan dibantu dijelaskan kembali oleh Mas Reski. Nah, sebelum saya ini menyelesaikan sharing kita hari ini gitu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini Ibu Bapak tentang teachable machine. Bolehkah saya, Bu Tanti? Silakan Ibu Bunda Din, ini manggilnya apa nih? Bunda ya, Bunda Ibu. Ya, Silakan Bu. saya Bunda Din dari Kota Malang, Jawa Timur. Apakah ini bisa juga dilakukan, karena saya guru PAUD, apakah juga bisa dilakukan untuk PAUD ya? Bisa banget, tapi berarti nanti level kelasnya dikurangin kan. Kalau di sini saya pengennya itu
6 benda yang sama ya Ibu. Maksudnya ada yang misal pulpen merah, pulpen biru, pulpen hitam, contohnya kayak gitu. Atau misalnya tanamannya ada 6 jenis tapi bentuknya berbeda-beda. Tapi untuk level PAUD mungkin nanti bisa pakai ini, tapi berarti pembedanya benda. Misalnya ada apel, ada mangga, jadi yang bentuknya berbeda-beda. Gitu aja Bu kalau mau. Oke. Kan kalau di PAUD pengenalan dasar, maksudnya gini, semua mapel yang ada di jenjang SD, SMP, SMA itu semuanya dasarnya ada di PAUD kan gitu. Dan yang Bu Tania tadi praktekkan dan Pak Rustomo tunjukkan itu semuanya sudah pernah dipelajari di PAUD duluan dasarnya gitu. Tetapi untuk guru PAUD dalam starter karena saya pernah mencoba membuat starter pack ini memang agak sulit jika kita belum mengetahui dasarnya dulu gitu. Ini kan kalau saya lihat dari pelatihan saya yang sebelumnya dengan yang sekarang ini sepertinya stepnya yang sudah lanjut kan gitu. Kalau yang kemarin dasarnya dulu kan gitu. Kita diajari dasarnya dulu. Kalau yang ini apakah hanya bisa satu macam satu macam pembelajaran itu saja ataukah bisa bermacam-macam pembelajaran nantinya? Karena kita di PAUD ini mengenalkan sains, mengenalkan matematik, literasi dan sebagainya. Apakah seperti itu bisa Bu Tania? Bisa Ibu, bisa ya. Jadi yang tadi saya sampaikan juga ini sebagai patokan aja. Nanti setelahnya kalau misalnya mau diimprovisasi lagi, itu diperkenankan kok Bu, gak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Bu Tania. Sama-sama Ibu. Oke, ini saya langsung jawab ya. Bahasa Inggris. Kalau saya kepikirnya, kalau untuk penggunaan teachable machine ya, ini masih yang teachable machine ya, betul ya Bu Haryani gitu ya. Kalau teachable machine kita bisa pakai audio. Jadi bagaimana melakukan pelafalan pronunciation ya Bu ya, yang betul gitu ya menyebutnya. Nah kalau buat SMP mungkin udah masuk kayak ke vocabulary dan sebagainya, nah itu bisa dipakai juga. Nah tadi kan nggak hanya image ya, jadi bisa audio, bisa postur gerakan untuk penggunaan teachable machine. Jadi kalau buat yang kelas SMP mungkin bisa dipakai itu, mungkin begitu Bu. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kalau Bu Haryani ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Ada lagi. Export modelnya bagaimana Bu? Menjadi aplikasi atau tetap di teachable machine? Nah, export modelnya sebenarnya tuh bisa jadi aplikasi, Pak. Cuman memang kami belum meninjau secara mendalam terkait ini. Jadi memang kami hanya masih di teachable machine-nya saja, sesuai dengan goals yang ada di starter pack, supaya anak-anak mengerti dulu untuk penerapan teachable machine-nya. Belum sampai ke jadi aplikasi sih, Pak. Begitu. Mungkin nanti ada tambahan sedikit juga dari Mas Reski. Teachable machine apakah bisa digunakan untuk pelajaran coding? Kalau coding, Mas Reski, kira-kira bagaimana Mas? Saya sambil mikir juga. Kalau pelajaran coding, teachable machine ya. Mungkin bisa didetailkan juga Mbak Hera. Maksudnya coding di sini tuh kayak gimana? Boleh sambil dielaborate deh. Coding di sini maksudnya tuh kayak gimana? Terus mungkin juga tadi menambahkan. Jadi ada satu aplikasi, mungkin Bapak Ibu juga nanti catat ya, namanya Pictoblocks Bapak Ibu. Gitu ya. Pictoblocks itu adalah sama kayak Google Teachable Machine, cuman bisa diintegrasi dengan Scratch Programming. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya tadi Mbak Hera coding itu, kalau Scratch itu termasuk bagian dari coding, mungkin ini juga sambil menjawab Mbak Hera ya. Jadi saya juga waktu kemarin mencoba gitu ya, bisa pakai semacam Google Teachable Machine tapi pakai Pictoblocks. Saya pakai model machine learning juga, jadi cuman ada 2 kelas doang. Kelas yang pertama adalah saya ada di depan kamera. Kelas kedua adalah saya tidak di depan kamera. Kemudian saya integrasi dengan sirkuit lampu. Sehingga ketika saya ada di depan kamera, lampunya nyala. Dan ketika saya menghilang, lampunya mati. Kayak gitu. Nah, itu bisa diintegrasi lewat pakai aplikasi namanya Pictoblocks. Nanti silahkan dicari tahu ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Ya, jadi Google Teachable Machine ini menurut saya Bapak Ibu ya adalah
tools pendidikan yang bisa diadaptasi di pembelajaran manapun gitu ya. Hanya saja mungkin keterbatasan kita sekarang adalah referensi. Kira-kira bisa diapain ya? Nah, lagi-lagi untuk itu kita bisa memanfaatkan AI yang lain Bapak Ibu, yaitu ChatGPT. Gitu ya. Mungkin nanti bisa di prompting tuh. Kira-kira misalnya nih saya guru matematika. Topik apa atau gimana caranya Google Mesin saya itu bisa diintegrasi di matematika. Mungkin bisa tanya juga ke ChatGPT. Dan barangkali ChatGPT juga punya referensi gitu ya. Jadi silahkan dieksplor juga Bapak Ibu. Kami di sini hanya menyontohkan itu spesifik topiknya mengidentifikasi penyakit tanaman gitu ya. Tapi sangat bisa diadaptasi di berbagai situasi Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan apa yang kita ampu di kelas masing-masing. Kayak gitu. Mungkin gitu ya. Bapak Ibu mungkin lanjut lagi Mbak Tania silahkan. Oke, baik. Masih lanjut yang pertanyaan Bu Haryaniani ya. Ya, kalau berhubung orang tua saya guru bahasa Inggris dan itu di SMA ya. Di SMA ya Bu ya, SMA di Bandung aja, itu masih banyak sekali siswa-siswi dalam pelafalan suatu kata itu masih salah. Contohnya apa yang kadang masih salah itu? Oh, tired, tired ya Bu ya, Tired. Itu kan biasa orang-orang bacanya I'm tired gitu. Harusnya kan I'm tired gitu ya Bu ya. Tolong dikoreksi kalau salah gitu ya. Nah, dengan menggunakan teachable machine ini, nanti siswa-siswi itu bisa menggunakan kosakata bahasa Inggris itu dengan baik dan benar, dengan sesuai gitu. Sehingga nanti ketika melakukan speaking gitu ya, entah speaking test gitu ya, itu sudah sesuai dengan yang semestinya gitu sih. Jadi itu bisa pakai yang tadi Bu, yang tadi saya bilang, teachable machine itu bentuknya itu lebih ke audio gitu. Jadi nanti dihadapkan muka siswa-siswinya gitu atau dimasukkan suara siswa-siswinya, nanti teachable machine-nya itu mendeteksi kamu itu sudah betul belum mengucapkan kata tired dengan benar. Gitu sih Bu, saya kebayangnya. Itu mungkin Bu Haryaniani ya. Oke, ada lagi mungkin ya tadi yang Pictoblox juga bisa untuk nanti di apa namanya deteksi ya si Pictoblox itu digeneratin sama apa namanya tadi nama teachable machine ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti itu bisa juga. Izin bertanya, apakah bisa mendeteksi ijazah yang asli atau palsu? Harusnya sih bisa ya. Berarti nanti harus ada contoh yang foto ijazah asli sama yang palsu dan harus sama universitasnya kayaknya, Ibu Bapak. Iya, ini agak bahaya ini Bapak. Mau buka apa nih, Pak? Oke, berarti hanya satu kata. Iya, kalau saya kepikirannya itu masih satu kata ya. Kalau bahasa Inggris apa lagi ya kira-kira? Penerapan teachable machine. Paling itu sih, Bu. Kalau enggak ya, Bu, saya ada lagi nih. Tambahan satu ya. Tebak gayanya tapi bahasa Inggris. Contohnya kan kalau pose itu kan contoh eh, menunjuk. Nah, tapi ini harus balik lagi. Ini untuk mengajarnya SD, SMP atau mana? Kalau SD misalnya kan masih banyak siswa-siswi kita itu belum bisa membedakan left and right gitu ya, left and right gitu ya. Kalau left berarti tandanya ke sini, ya ke sini gitu left. Nah, itu bisa pakai pose. Ini berarti pose left, ini pose right. Kayak gitu. SMP. Nah, ini PR nih Bu ya. Nanti coba ya dipikirkan untuk SMP teachable machine ini ya. Nanti saya coba gali lagi ya Ibu Bapak. Nanti akan diupdate ke dashboard yang tadi saya udah share secara berkala ya. Mungkin kalau ada satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah mepet. Jadi kalau memang ada mau tanya lagi, satu pertanyaan terakhir ada Bapak Ibu? Mungkin Silakan mungkin kalau saya sambil share screen ya. Siapa tahu ada yang mau tanya sambil share screen ya. Bentar. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Mungkin terakhir. Ada apa nama channel YouTube-nya? Mungkin bisa diakses saja dulu Aksio Kelas Program ya, Bu Eka ya. Mungkin bisa nanti di follow-follow, di subscribe gitu ya.
Oke, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, mungkin bahasan yang kayak gini tuh emang susah selesainya Bapak Ibu ya. Karena kalau ngomongin pendidikan tuh selalu ada aja yang baru, selalu ada aja yang seru gitu ya. Karena pekerjaan kita tuh punya tantangan dinamika yang wah sangat tinggi sekali gitu ya. Setiap hari kita harus menghadapi hal-hal yang berubah-ubah gitu. Apalagi siswa nih kita ketemunya gitu ya. Jadi luar biasa banget kita sebagai guru yang mau bertahan sampai hari ini gitu ya, mau sabar gitu ya. Oke Bapak Ibu, nah sebenarnya ini tuh hanyalah bagian kecil gitu ya Bapak Ibu ya, dari nantinya program yang lebih komprehensif yang akan kami juga selenggarakan awal Mei nanti Bapak Ibu gitu ya. Nanti di event awal Mei akan ada tools-tools yang kita juga demonstrasikan, akan ada juga tools-tools yang kita bagikan begitu ya. Kalau tadi mungkin dari Mbak Tania sudah sharing banyak hal gitu ya, tools-toolsnya. Nah, nanti mungkin di awal Mei kita akan coba belajar juga tuh. Kita akan demonstrasi sama-sama gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bahkan masih kebingungan ini Intel SFA ini apa sebenarnya. Ya gitu ya. Ini Intel SFA ini kok saya baru dengar nih. Tiba-tiba kok saya ikut starter pack nih apa gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang tertarik gitu ya, kebetulan belum pernah dapat pelatihan ini, tapi pengen coba gitu ya, pengen coba ikut pelatihannya. Kebetulan awal Mei nanti, Aksi Kelas Program bakal mengadakan pelatihan TTT Intel SFA Bapak Ibu. Dan ada 3 manfaat ketika Bapak Ibu ikut pelatihan itu. Yang pertama adalah nantinya dapat beragam sertifikat internasional Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah Silver Ambassador yang tadi sudah banyak dibahas sama Mbak Tania ya. Yang kedua adalah akses ke puluhan modul pengembangan guru tentang teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah akses ke ratusan charter pack Intel SFI. Kalau tadi cuman flora forensik itu aslinya Bapak Ibu banyak banget. Ada ratusan kayak gitu ya. Nah, nanti silahkan kalau misalnya ikut pelatihan ini, Bapak Ibu punya akses ke ratusan starter pack yang bisa dieksplor. Nah, untuk Bapak Ibu yang kebetulan belum daftar gitu ya, dan baru dapat infonya, Bapak Ibu bisa daftar di bit.ly/daftar TTT SFI. Ya, Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu mungkin mau screenshot dulu, karena dari sini mungkin mau di-sharing ke teman-temannya di sekolah, kayak gitu ya. Silakan daftar karena pendaftaran akan ditutup tanggal 30 gitu ya, dan akan dimulai di tanggal 4 Mei gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini silahkan mengisi form kehadiran Bapak Ibu ya. Barangkali nanti kami mengusahakan akan ada sertifikat gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi form kehadiran karena sertifikat yang akan kami terbitkan hanya Bapak Ibu yang mengisi form kehadiran. Begitu ya. Boleh nih saya tunggu 5 menit dulu karena ini emang agak keriting nih nama linknya gitu ya. Atau mungkin Mbak Tania boleh bantu diketikin Mbak di kolom chat Mbak form kehadirannya. Oke, boleh, boleh. Form kehadiran. Sebentar ya. Bit.ly. Oke, silakan diakses Ibu Bapak. Di copy paste ya. Oke, saya tunggu sampai 15:55 ya. Silakan Bapak Ibu. Di situ juga sekalian ada form evaluasi gitu ya. Silakan Bapak Ibu berikan kami saran seandainya hal-hal itu bisa membangun supaya kami juga bisa mengimprove gitu ya biar kegiatan ini semakin bermanfaat gitu ya. Sudah? Aman? Kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan ya. Jangan lupa bagikan informasi pelatihan ini ke rekan-rekan di sekolah karena kuotanya terbatas Bapak Ibu. Sejauh ini sudah ada sekitar 200-an. Link belum bisa dibuka, apakah iya?
Mungkin Mbak Tenia boleh coba. Oh, nggak bisa dibuka kan? Sebentar. Saya coba akses juga. Ini bisa Bapak Ibu? Form kehadiran seperti ini. Nah, ya, jadi di sini ada nama sekolahnya atau lembaga pendidikan, email, nomor WhatsApp, kemudian di sini ada seberapa besar sesi ini memberikan gambaran baru bagi Anda dalam menggunakan Google Teachable Machine, kemudian apa topik materi di kelas Anda yang bisa mengadaptasi penggunaan Google Teachable Machine. Kemudian di sini juga ada apa starter pack yang Anda sarankan untuk kami bedah pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Dan apa hal baik yang Anda apresiasi dari kegiatan kucing klinik dan apa saran yang bisa Anda berikan. Tidak bisa dibuka? Yang mana nih yang nggak bisa dibuka nih? Yang form kehadiran atau yang mana nih? Nggak bisa Pak Rizky. Yang mana Pak Rustomo yang nggak bisa? Yang daftar hadir Pak. Oh, form kehadiran. Iya. Oh, yang ini Pak, saya ngopi yang miliknya Pak Swito aman. Coba yang Pak Swito berarti Bapak Ibu. Pak Swito, terima kasih sudah dibantu Pak Swito. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 15.56. Sekali lagi saya mewakili Aksio Kelas Program mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan memilih untuk bersama kami belajar bareng-bareng gitu ya. Saya tahu bahwa ada pilihan yang lebih menyenangkan, misalnya liburan atau minum kopi atau apapun gitu ya, atau ngobrol sama teman-teman yang nongkrong. Tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar bareng kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Semoga ikut event ini membuat semangat kita sebagai guru semakin besar dan hati kita juga semakin luas gitu ya. Karena menjadi guru sangat tidak mudah Bapak Ibu, tapi semoga kita punya semangat yang sama, kita sepakat bahwa menjadi guru adalah menjadi seseorang yang tidak berhenti belajar. Begitu Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya, jika ada kekurangan. Dari Mbak Tania ada yang mau disampaikan lagi? Jadi saya sudah cukup, tetap semangat. Semoga kita bisa selalu menjadi pendidik yang berkualitas, yang mau belajar juga tentang perkembangan teknologi saat ini. Karena udah banyak banget jadi ibu bapak yang masih berkutat di chat GPT, Gemini gitu ya. Yuk sekarang bukan move on ya, tambah lagi kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan gitu ya. Misalnya aku mata pelajaran bahasa Inggris, aku mau cari apa nih penerapan kecerdasan artifisial, apalagi yang bisa aku pakai buat nanti di kelas 1 kayak gitu. Jadi tetap semangat untuk belajar, jangan sampai ketinggalan zaman, jangan cuma chat GPT, jangan cuma Gemini, yuk belajar hal baru lagi. Mungkin dari saya itu aja Mas Esa. Oke, terima kasih Mbak Tania dan terima kasih Bapak Ibu. Kalau gitu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Tania. Terima kasih Terima Pak kasih Rizky. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.